Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam adik-adikku yang kucintai di mana saja pun berada. Ya, mahasiswaku sekalian. Semua yang masih kuliah di hukum, ya saya anggap mahasiswa saya semua gitu ya. Ya gitu ya. Halo, apa kabar? Moga-moga sehat-sehat ya semuanya. Di masa pandemi COVID-19 ini tidak bosan-bosan saya mengingatkan, yaitu protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Pertama, jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Ya. Bila berpergian, ketika pulang langsung ganti baju, mandi, ya, pakai baju bersih gitu ya. Jadikan area rumah Anda area yang steril. Nah ini kan penting gitu ya, melawan virus itu dengan bersih-bersih gitu. Kita nggak boleh kalah lah sama virus gitu ya. Apalah itu kan, kita kan khalifah di bumi, leader gitu. Masa kalah sama COVID gitu ya. Ya gitu, walaupun dia nggak nampak. Ya kita manusia, bisa kita, orang kita lah yang makhluk yang diciptakan Allah ini, Tuhan ini ya, yang super ya. Kalau makanya kita diangkat jadi makhluk atau makhluk yang memimpin bumi ini gitu, khalifah atau leader tadi gitu. Oke adik-adik ya, kita masuk aja ke tema sumber hukum nih. Ada yang ngomong lagi sumber hukum nih gimana ya, sumber. Narasumber itu kan gampang lah pengertiannya. Sumber kan, kalau sumber mata air misalnya gitu kan, berarti kan tempat pusatnya air gitu. Iya kan, sumber mata air, tempat pusatnya air itu ya sumbernya ya gitu. Berarti kalau sumbernya itu besar sekali lah mata air itu di situ kan, ya sama gitu nih. Sumber hukumnya tempat hukum yang terbesar tuh di situ gitu, yang hidup gitu ya di situ. Itulah sumber ya, sumber hukum ya itu gitu, sumber hukum. Jadi segala sesuatu yang menimbulkan aturan hukum gitu, sumber hukum itu. Segala sesuatu yang menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan-aturan hukum gitu. Di situ semua ditemukan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan hukum ditemukan, dapat menimbulkan hukum ditemukan. Minyak dapat menimbulkan energi gitu ya kan. Serta tempat ditemukannya aturan-aturan hukum. Ada aturan-aturan di situ. Ya, di undang-undang misalnya, di jurisprudensi, di putusan-putusan hakim. Nah, gitu. Iya kan? Itulah sumber hukum di situ. Gudangnya gitu ya, gudangnya hukum itu ya di sumbernya itu. Kita mencari laptop di sumbernya, maksudnya di grosirnya, tempat penjualan yang terbesar, grosirnya gitu. Ya kan? Di mana? Grosirnya, tempat penjualan terbesarnya gitu. Mau merek apa saja kan murah gitu, ada diskonnya gitu. Itu sumber namanya. Kalau yang udah di retail kan udah ngecer nih gitu ya, diskonnya udah nggak ada gitu ya. Mungkin handset udah nggak ada gitu ya, apa namanya, bonus-bonusnya udah nggak ada gitu ya kan, namanya udah retail ya kan, retail ya gitu ya. Ya, jadi kan ada pabrikan, distributor, grosir gitu ya. Kalau bisa ke distributornya lebih bagus lagi, kita diskonnya lebih besar. Apalagi kita ke pabriknya langsung ya kan. Tapi kan membelinya nggak bisa satu gitu. Pabrik juga akan memprotek mata rantai tadi ini gitu. Ya, mata rantai tadi ini. Jadi kira-kira kalau sumber hukum itu ya sumber yang besar itu pabrikan lah gitu ya. Grosir itu kecil. Sumber juga dia, tapi di bawah distributor dan pabrikan ya kan.
Di atasnya masih ada distributor, kemudian ada pabrikan gitu. Ya sumber tuh gitulah. Tempat segala aturan hukum tuh ada di situ gitu. Ya. Kita temukan semua aturan itu di situ. Iya. Dan dapat menimbulkan aturan hukum yang baru. Karena kita apa? Ya kalau kita tambang minyak kan, minyak itu kan masih pertama kita apa ya, dieksplor gitu, ditambang kan ya masih campur itu, ya kan. Disitu ada premiumnya, ada apanya, afturnya gitu kan, kan masih campur-campur ya gitu. Ada aspalnya gitu kan, disuling dia di apa, dipilah-pilah gitu, baru dia parsial-parsial. Ini ada aftur, ini ada bensin gitu, iya kan. Ini ada aspal kan gitu ya. Meskipun nggak tahu runut lah itu ya, itu pakarnya lah itu ya. Kira-kira kan contohnya seperti itu gitu. Sumber hukum itu gitu ya. Jadi sumber hukum itu segala hukum disitulah gitu ya. Di situ dia apa? Bersumber gitu dia. Berdiam gitu di situ. Namanya sumber ya. Ya. Tapi hukum gitu. Sama dengan kalau sumber laptop di pabriknya, tapi laptop apa? Laptop merek A misalnya gitu. Ya kan? Sumbernya di pabrik pabrik laptop A gitu. Kalau sumber laptop B ya di pabrik laptop B gitu kan. Sumber itu. Kalau Anda ingin cari sumber laptop A ya di pabrik apa ini? Di pabrik laptop A gitu. Sumber utamanya gitu. Baru sumber keduanya distributor, sumber ketiganya grosir saya bilang tadi itu, gitu ya. Itu sumber hukum. Jadi tempat segala aturan hukum bisa ditemukan, gitu ya. Oke. Kemudian sumber hukum itu ternyata juga ada dua kalau kita bagi-bagilah gitu ya, dari segi isi dan formalnya gitu. Formal atau formilnya gitu ya. Saya lebih senang nggak formil lah, karena ada lawan material kan formil gitu biasanya. Kalau material, kalau formal kurang pas saya rasa gitu. Jadi material, formil. Jadi ada dua pula sumbernya kalau kita mau lihat dari sisi isi dan kontennya gitu, kira-kira kan kontennya. Bungkus ya. Konten itu kan bungkusnya gitu. Formalnya itu kan bungkusnya. Bungkus apa penting nggak? Ya penting gitu. Makanan aja kalau nggak dibungkus dengan baik, kita kan nggak selera lihatnya. Tapi kalau bungkusnya bagus, misalnya ada makanan di plaza tuh ya, bungkus gitu ya. Kita nggak mau nyebutkan merek lah gitu kan. Waduh, ayam gitu di apa gitu kan. Enak sekali karena bungkusnya bagus gitu. Tertarik kita. Itu konten, itu formalnya namanya. Bungkusnya. Isinya ayam goreng tadi gitu. Ayam goreng isinya, ya kan? Cara gorengnya beda gitu. Itu kan stylenya ya, untuk merangsang minat beli. Ya, ada ayam pop, ada ayam yang di sana-sana itu ya, saya nggak mau nyebut lah, itu yang pakai apa, kriuk-kriuk gitu, pakai tepung. Nah, itu dia. Itu isinya. Nah, jadi hukum juga seperti itu. Ada isi, ya, itu ayamnya, itu isi hukum. Nah, ada kontennya, bungkusnya, formalnya gitu. Iya kan? Iya dong. Masa ayam dibiarkan terbuka gitu, vulgar nampak kan? Wah, malu dia, ditutup. Dia tutup. Itu kontennya biar cantik dia gitu ya. Itulah formalnya, bungkusnya tadi, formalnya. Jadi secara material, bahasa material itu isinya gitu ya. Isi ayamnya itu tadi, isinya kan ayam misalnya, ini ayam kalau kita beli makanan cepat saji itu ayam gitu. Wah, ya kan? Enak itu, di dalam isinya itu ayam. Nah, isinya itu biasanya terdiri, kalau hukum tuh isinya itu terdiri norma-norma, itu norma-norma, kaidah-kaidah, ajas-ajas, ya faktor yang menentukan isi hukum itu gitu.
Gitu dia ya, isinya. Ya gitu ya. Dan itu ada 3 kalau menurut pakar katanya. 3 itu ada isinya itu. Dari segi isi ayamnya itu ada 3. Ada isinya sumber hukumnya itu katanya historis. Gitu ya. Kalau ayamnya itu mungkin ayam pop gitu ya, digoreng juga tapi nggak pakai tepung ya. Yang 2 pakai tepung. Nah, itu sumber hukum sosiologis. Ini ayamnya pakai tepung gitu. Baru sumber hukum filosofis. Ini mungkin dikombin lah gitu ya antara ayam pop dan ayam tepungnya gitu. Tambah kriuk mungkin gitu lah kira-kira kalau di ayamnya. Jadi sumber hukum itu isinya tadi ada 3 dia. Ada sumber hukum historis, ya kan? Contohnya seperti undang-undang, putusan-putusan hakim, ya kan? Tulisan-tulisan pakar hukum. Nah, ini dia, ya. Itu dari segi historisnya. Jadi historis itu kan sejarah, maksudnya dari sejarahnya undang-undang udah dibuat, historis dia kan. Undang-undang udah jadi maksudnya, putusan hakim yang sudah inkrah gitu ya. Kemudian tulisan-tulisan pakar hukum tentang pendapat-pendapat atau kajian-kajian mereka tentang hukum gitu. Ini sumber hukum historis, sejarah yang bisa kita baca, ada dia gitu ya. Nah, gitu ya, historis ya. Artinya sudah ada gitu. Sejarah itu kan yang sudah ada, yang lalu itu kan sejarah yang bisa kita baca, bukan yang kemudian gitu. Sudah bisa kita baca, udah dibuat terlebih dahulu. Nah, itulah putusan hakim yang inkrah, undang-undang yang sudah ada, ya gitu ya. Terus pendapat-pendapat pakar tadi yang sudah ditulis gitu ya, kita baca bisa di buku-buku gitu ya. Nah, itu sumber hukum historis secara sumber hukum formil tadi yang terbagi ke sumber hukum formil, sumber hukum material tadi atau isinya tadi itu. 1, sumber hukum material itu kan dibagi 3, sumber hukum historis, sosiologis, dan filosofis gitu ya. Jadi yang historis tadi itu ya bersumber dari undang-undang yang sudah dibuat, putusan hakim yang inkrah, pendapat pakar yang sudah ditulis gitu di dalam sebuah buku gitu. Ya kalau sumber hukum sosiologis mana Pak? Ini ya faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi hukum positif itu. Ya. Isinya yang mempengaruhi hukum positif. Misalnya apa ya? Harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu kan ada misalnya tentang undang-undang yang diinginkan gitu ya. Gimana? Itu sosiologis dia. Jadi faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi hukum positif ada. Karena hukum itu kan ditimba atau diambil juga dari pendapat-pendapat atau harapan-harapan masyarakat tadi gitu. Harapannya misalnya dulu harapannya perlu KPK nih kan gitu ya, perlu adanya undang-undang tentang tipikor. Nah, itu kan gitu dulu masa reformasi. Keluarlah undang-undang itu. Itu kan harapan masyarakat supaya negara ini lebih baik. Ada kan, diadakanlah itu. Itu harapan masyarakat gitu. Iya. Gitu kira-kira ya. Kan termasuk sumber hukum material juga nih. Tapi dia sumber hukum sosiologis gitu. Ya. Harapan-harapan masyarakat tadi itu diejawantahkan, dikonkretkan ke dalam undang-undang tipikor tadi. Kalau udah mulai undang-undang dia, harapan itu menjadi sumber hukum historis dia gitu ya. Adik-adik ya. Kemudian yang ketiga, sumber hukum filosofis ya. Ya, sumber hukum filosofis ini dari segi materinya tadi ini apa? Filosofis lah sifatnya. Keadilan, kesejahteraan, kesusilaan, ketertiban gitu ya. Filosofis lah sifatnya gitu. Itu juga tentang isi materinya gitu. Materinya itu diambil
dari sumber hukum material tadi gitu. Kalau mau kita bagi-bagi tadi, ada yang sifatnya historis, hukum material tadi, ada yang sifatnya sosiologis, ada yang sifatnya filosofis, kan gitu. Yang ketiga-tiga ini sumber hukum material tadi gitu. Kalau kita pecah-pecah lagi lah dari itu kan, ada ayam pop isinya kan, ada ayam yang di plaza-plaza itu gitu kan, tahulah dia itu kan gitu ya. Ada yang kriuk-kriuk kan lain itu kan, nah, kriuk-kriuk dia lain gitu. Kan kontennya tetap ayam, ya kira-kira gitu ya. Ya. Jadi dari segi isinya itu gitu. Ya, historis, sosiologis, filosofis. Ya. Sedangkan hukum formil tadi atau formal tadi itu kontennya gitu, kontennya yang membungkus itu yang saya bilang tadi, kalau ayam tadi itu bungkus paketnya tadi. Nah, itulah formalnya. Ya, gitu. Bentuk-bentuk yang melahirkan itu ya, bentuk-bentuk aturan hukum yang melahirkan hukum positif gitu ya. Misalnya peraturan undang-undang, doktrin, jurisprudensi gitu. Nah, jadi kira-kira kalau formalnya itu sebagai apalah namanya, sebagai suatu tempat atau sumber hukum yang mana suatu peraturan itu memperoleh kekuatan hukum gitu. Baik berkaitan tentang bentuk dan cara yang menyebabkan peraturan itu berlaku formil gitu. Ya, itu perlu digarisbawahi, baik berkaitan dengan bentuk dan cara yang menyebabkan peraturan itu berlaku formal gitu. Itulah dia, ya. Sumber hukum formil tadi gitu. Ya. Jadi sumber hukum yang memperoleh kekuatan hukum tapi berkaitan dengan bentuk dan cara. Ya, bentuk dan caranya itu kan bungkus ya, misalnya tentang undang-undang juga, Perpu, PP gitu kan. Bagaimana cara pembuatan undang-undang itu bentuk formalnya undang-undang itu gimana dibuat bentuknya gitu. Kan beda dengan Perpu misalnya. Beda dengan PP gitu, ya. Nah, itu bentuk formalnya. Formatnya, bajunya ya kan, itu kontennya kan beda. Kalau undang-undang bentuknya gimana, ya. Kalau Perpu ya stressingnya, kalau yang membuat misalnya tadi yang mengolah itu kan presidennya ya, bersama DPR gitu. Kalau Perpu kan udah darurat, dibuat dulu nanti baru dibuat oleh presiden, nanti baru DPR menyetujuinya gitu ya. Tapi diberlakukan dulu, no problem gitu, karena dia kan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang gitu, darurat gitu ya biasanya. Seperti COVID sekarang nih lah gitu ya kan, ada undang-undangnya dikeluarkan seperti itu. PP gitu, PP kan untuk peraturan pelaksana gitu. Bagaimana formatnya itu, bukan isinya gitu ya. Formatnya dibuat itu kan beda gitu, setiap aturan itu formatnya gitu. Ya, bentuknya, bajunya gitu. Ya, bajunya, bentuk seperti baju lah misalnya, bentuk baju kemeja yang saya contohkan dengan baju kaos kan bentuknya kan lain kan gitu. Dari nggak usah dari bahannya, bentuknya lain lah. Kalau kemeja kan pakai kancing misalnya apa gitu, banyak. Memang ada sih yang kaos pakai gitu, tapi yang umumnya kaos itu soblong gitu, apa kancingnya mak 2-3 di atas gitu kan. Kalau kemeja kancingnya banyak sampai bawah kan gitu. Nah, itulah dia bentuknya gitu ya. Kira-kira kontennya itu gitu ya. Bukan isinya. Kalau isinya tadi material, isi gitu ya. Itu aja sebenarnya gitu. Dan nggak bingung lah gitu. Saya rasa kalau sumber hukum itu ada sumber hukum tadi udah saya bilang, tempat
digalinya itu hukum, sumber hukum itu ya. Ini saya simpulkan lah itu. Sumber hukum, tempat digalinya, diambilnya hukum-hukum itu, gitu ya. Peraturan hukum itu diambil dari situ ya. Nah, baik formil maupun material kan gitu ya. Baru kalau dipecah lagi ada yang sifatnya material, ada yang formil, ada material itu isinya, isi hukum itu, konteks isinya. Ya, yang tadi terbagi lagi material tadi itu kan ada historis, sosiologis, filosofis kan gitu. Tapi kalau formil, kontennya, bentuknya, formatnya gimana sih bentuknya daripada undang-undang itu, daripada perpu itu, daripada PP itu gitu, bentuknya gitu, kontennya, ya gitu ya, kontennya lah kalau anak sekarang kontennya udah paham deh gitu, bentuknya gitu bukan isinya. Ya tadi kalau saya contohkan makanan cepat saji, isinya itu ayam, kontennya itu bentuk itu apanya bungkusnya tadi, sehingga cantik kita lihat, memang didesain cantik indah seperti untuk menarik. Kalau ini undang-undang bukan itu maksudnya, tujuannya untuk membedakan gitu, undang-undang, format undang-undang dengan format perpu beda kan gitu ya. Ya, gitu ya. Supaya ada peraturan itu mempunyai justifikasi atau kekuatan hukum dari situ gitu ya. Ya, adik-adik ya. Dari bentuknya itu gitu. Ya, maksudnya. Jadi itulah, singkatnya gitulah. Sumber hukum itu tempat digalinya hukum, dan sumber hukum itu ada dua, material dan formil, isi dan konten gitu. Begitu sajalah adik-adik saya kira ya, biar nggak panjang-panjang nanti bosen gitu. Kok macam kuliah di kampus saja nih gitu. Sama aja bagus kuliah di kampus gitu. Jadi itulah ya, supaya gampang. Sumber hukum itu tempat digalinya hukum itulah. Semua di situ, material formil kan di sumbernya. Tempat mengambil apa itu. Tempat kita mengeksplor hukum itu, sumber hukum itu. Nah, jadi sumber hukum material mau kita bagi-bagi lagi, ya kan? Isinya, kalau formil atau formal, kontennya. Itu saya kira. Moga-moga dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam.